Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syafatun Fadila Marif dengan NIM 123-290028 dari kelas RB. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil dari laporan tugas besar ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Berikut penjelasannya. Dalam pengerjaan tugas besar ini, saya menggunakan beberapa data. Yang pertama yaitu data curah hujan bulanan pada periode tahun 1981 sampai dengan 2020 pada area Pulau Papua karena saya NIM 28. Dan yang kedua yaitu data indeks iklim bulanan pada periode 1981 sampai dengan 2020, data Nino dan juga data DMI dari NOAA. Yang ketiga yaitu data sunspot dan juga data DST selama siklus 23 dan juga 24 dengan resolusi jam. Dalam pengolahannya saya menggunakan Google Colab. Oke, ini merupakan loading data dari Pulau Papua dan ini merupakan script plot dari Pulau Papua, yang dimana kita bisa lihat bahwasannya di titik pertama yang merupakan ijen paling dominan itu mencapai angka sekitar 46, kemudian mengalami penurunan pada titik 2 sekitar di angka 17, dan juga pada titik ketiga itu terlihat di angka 6. Kita bisa lihat ya bahwa di titik pertama dan kedua, ketiga terlihat cukup dominan dalam script plot ini, yang dimana titik selanjutnya itu sendiri pada kurva terlihat landai, yang dimana menandakan bahwa titik selanjutnya itu merupakan variasi yang kecil dan juga cenderung bisa kita katakan sebagai noise. Oleh karena itu, Papua ini sendiri bisa kita jelaskan juga kajiannya dapat dilakukan dengan 3 komponen utama yang merupakan titik-titik yang paling dominan, yaitu merupakan ijen 1, 2, dan juga 3. Nah, setelah dari loading data dan juga script plot dari Pulau Papua, selanjutnya yaitu variasi dan interpretasi prinsipal komponen analisis atau yang biasa disingkat dengan PCA. Didapatkan hasil 5 plot, yaitu IUF 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Yang akan dibahas pertama yaitu plot IOF 1. Didapatkan kontribusi variasi ini sendiri sebesar 47,04%, yang dimana nunjukin dominasi satu pola regional dalam mengontrol variasi curah hujan. Pola spasial IOF 1 ini sendiri memperlihatkan karakter dari curah hujan di wilayah Papua ini relatif sama, namun dengan intensitas yang pastinya berbeda, yang dipengaruhi dari kondisi Pulau Papua ini sendiri. Misalnya adalah kondisi geografis seperti kedekatan dengan laut dan juga topografi wilayah Papua. Dari pola temporal IOF 1 nunjukin bahwasannya fluktuasi antar waktu ini sendiri jelas tanpa adanya kecenderungan tren jangka panjang yang signifikan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini nandain bahwasannya variabilitas curah hujan di Papua itu lebih dipengaruhi oleh variasi musiman atau tahunan dibandingkan oleh perubahan yang sifatnya adalah jangka panjang. Dan secara keseluruhan IOF 1 ini nunjukin dari mode dominan dinamika curah hujan Pulau Papua. Oke, setelah menjelaskan dari plot pola IOF 1, selanjutnya itu pola IOF 2. Didapatkan variabilitas curah hujannya itu sebesar 16,83%. Ini mana? Ini masih nunjukin pola yang cukup dominan, namun ini dikatakan bahwasannya ini pola sekunder yang masih signifikan dengan pola dominan sebelumnya atau pola IOF 1. Dengan kontras antar wilayahnya ini yang mengindikasikan adanya perbedaan proses terbentuk pola dibandingkan dengan pola utama sebelumnya. Nah, hal ini nunjukin dari IOF 2 itu menangkap dinamika tambahan yang dalam sistem curah hujan di Papua itu sendiri tidak didapatkan atau tidak dapat diwakilkan oleh pola IOF 1, yang dimana itu sifatnya variasinya itu masih dalam skala yang besar. Dari pola temporal IOF 2 ini memperlihatkan fluktuasi antar tahunan yang cukup jelas tanpa adanya kecenderungan tren jangka panjang, sehingga pola IOF 2 ini dapat mewakili variabilitas antar waktu yang bersifat menengah dan juga melengkapi interpretasi dinamika curah hujan dari regional Pulau Papua seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pola IOF 3, di mana variabilitas curah hujan dari pola IOF 3 ini sebesar 5,80%. Memang ini tidak sebesar kontribusinya dari pola IOF 1 dan juga pola IOF 2, namun masih dapat mempresentasikan variasi yang cukup terstruktur. Dari pola spasial IOF 3 ini memperlihatkan distribusi yang lebih terbatas antar wilayahnya, dengan kontras pada wilayah Papua tersebut itu nandain adanya variasi curah hujan yang bersifat regional lokal. Dari pola temporal IOF 3 ini nunjukin adanya fluktuasi yang sifatnya itu acak dan memiliki frekuensi yang lebih tinggi tanpa adanya kecenderungan tren jangka panjang yang
jelas seperti itu, sehingga IUF3 ini mempresentasikan variabilitas yang jangka pendek atau gangguan regional yang sifatnya dominan pada wilayah Papua. IUF3 ini perannya memang menangkap dinamika tambahan curah hujan Papua yang skalanya lebih kecil dan juga melengkapi dari IUF1 dan juga IUF2 yang nilainya jauh lebih besar dari IUF3 seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pola dari IUF4 yang dimana kontribusi variasi curah hujannya itu sebesar 4,33%. Angka ini relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan pola dari IUF1, 2 dan juga tidak jauh lebih kecil dengan pola IUF3. Yang dimana nunjukin bahwa mode ini itu relatif kecil dalam menjelaskan variasi curah hujan di wilayah Papua. Oleh karena itu, pola spasial IUF4 ini hanya menampilkan struktur yang lebih tersebar secara tidak merata dan tidak membentuk pola regional yang terlihat jelas dengan variasi tanda yang tersebar di beberapa area, nandain bahwasannya adanya dinamika lokal yang masih terbilang kompleks. Oleh karena itu, pola temporal IUF4 ini didominasi oleh fluktuasi yang beramplitudenya kecil dan juga relatif tidak teratur sepanjang periode analisis tanpa adanya sinyal yang dominan dan juga konsisten. Dengan karakter dari IUF4 ini sendiri yang sudah dijelaskan, maka dalam pola IUF4 ini hanya dapat menggambarkan variasi curah hujan yang skala lokalnya hingga noise yang statistik seperti itu, dengan kontribusi terhadap dinamika curah hujan wilayah Papua ini relatif kecil ataupun terbatas. Tidak jauh berbeda dengan pola dari IUF4 selanjutnya yaitu IUF5, ini mana variabilitas curah hujannya itu sebesar 3,38%, sangat kecil dibandingkan dengan pola IUF1, ini mana ini nunjukin bahwasannya IUF ini memberikan kontribusi yang tidak jauh berbeda dengan IUF4 terhadap keseluruhan variasi curah hujan. Dari pola spasial IUF4 ini memperlihatkan adanya distribusi yang lemah dan juga tersebar itu tanpa membentuk pola regional yang jelas sama seperti dengan dari pola IUF4, sehingga variasi yang didapatkan ini juga masih sifatnya terbatas dengan skala lokal. Pola IUF5 ini sendiri didominasi oleh fluktuasi yang amplitudenya kecil dan juga tidak teratur sepanjang periode analisis. Nah, tanpa adanya sinyal yang dominan dan juga konsisten. Dengan ini, IUF5 itu hanya menggambarkan variasi tambahan yang skalanya kecil dan juga berpotensi berkaitan dengan dinamika yang lokal ataupun noise statistik, sama seperti dengan pola IUF4, sehingga perannya ini hanya menjelaskan dinamika cuaca dari variasi curah hujan wilayah Papua secara terbatas. Oke, selanjutnya yaitu korelasi antara PCA atau Principal Component Analysis dengan Indeks Iklim Global, di mana didapatkan ada 5 grafik dari PC1 sampai dengan PC5 dengan Nino dan juga IOD. Berdasarkan 5 komponen utama ini, hubungan variabilitas iklim Papua dengan ENSO Nino 3.4 dan juga IOD itu umumnya lemah dan juga bervariasi di tiap modenya. Pada PC3 dan juga PC4 itu nunjukin korelasi positif yang lemah namun signifikan, di mana ini nandain adanya pengaruh dinamika skala besar Indo-Pasifik meskipun tidak dominan. Sedangkan pada PC1 dan juga PC5 itu tidak berkaitan signifikan dengan ENSO ataupun IOD, sehingga lebih merepresentasikan proses yang lokal. Sementara pada PC2 itu nunjukin korelasi yang negatif lemah terhadap ENSO. Nah, secara keseluruhan variabilitas iklim Papua ini lebih kuat dipengaruhi oleh mekanisme yang lokal dengan ENSO dan IOD yang perannya itu masih sebagai faktor sekunder seperti itu. Nah, setelah pembahasan dari materi pertama yang berhubungan dengan variabilitas curah hujan di wilayah Papua, selanjutnya kita beralih pada aktivitas matahari, di mana sunspot. Gambar pertama ini merupakan statistik dari sunspot, dan gambar kedua selanjutnya ini merupakan time series dari sunspot. Yang pertama itu time series sunspot per siklus matahari, dan yang kedua ini merupakan time series DST per siklus matahari. Nah, selama periode siklus matahari dari tahun 1996 sampai dengan 2019, aktivitas matahari pada siklus 23 ini lebih kuat dibandingkan dengan siklus 24, yang dimana siklus 23 ini ditandai oleh jumlah sunspot yang pastinya lebih tinggi dan badai geomagnetik yang lebih sering serta lebih intens. Sebaliknya pada siklus 24 itu nunjukin aktivitas matahari yang cenderung lebih lemah dan juga kondisi geomagnetik yang relatif lebih tenang. Secara umum, melemahnya aktivitas matahari ini berkaitan dengan berkurangnya gangguan geomagnetik di bumi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini merupakan jumlah cluster dengan elbow method dengan DST dan juga sunspot, dan ini merupakan jumlah cluster dengan Silhouette score. Ini merupakan DST dan juga sunspot, seperti itu. Dari kedua metode tersebut, yaitu metode elbow dan juga metode Silhouette score, itu nunjukin hasil yang berbeda pada masing-masing variabel. Pada data sunspot yang paling optimal dikelompokkan menjadi 2 klaster, sedangkan data DST itu lebih optimal dibagi menjadi 3 klaster. Perbedaan ini nunjukin bahwa variasi aktif matahari relatif lebih sederhana, sementara gangguan geomagnetik itu memiliki dinamika yang pastinya lebih kompleks. Nah, hal ini mencerminkan respon dari magnetosfer bumi yang tidak selalu linear terhadap perubahan dari aktivitas matahari. Nah, ini merupakan penerapan metode K-means pada data sunspot, dan ini
merupakan penerapan metode K-means pada data DST. Yang dimana penerapan metode K-means pada data sunspot itu nunjukin bahwasannya peningkatan jumlah cluster itu menghasilkan pemisah fase aktivitas matahari yang semakin jelas. Pada K2 data hanya terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas rendah dan juga tinggi. Sementara pada K3 itu cluster mampu merepresentasikan 3 fase utama dari siklus sunspot, yaitu fase minimum, fase transisi dan juga maksimum. Penambahan cluster hingga K3, K4 dan juga K5 itu memang memberikan detail yang lebih rinci, namun menyebabkan tumpang tindih antara cluster sehingga hanya sampai dengan K3 lah dinilai bahwasannya paling efektif dalam menggambarkan aktivitas sunspot. Sementara pada data DST, pemisah antara cluster terutama itu dipengaruhi oleh intensitas gangguan dari geomagnetik. Pada K2 data hanya memisahkan kondisi yang relatif tenang dan terganggu, sedangkan pada K3 cluster itu mulai dibedakan menjadi kondisi tenang, gangguan sedang dan juga gangguan kuat. Nah, sama dengan penerapan metode K-means pada data sunspot, ini tuh pada K4 dan juga K5 itu pembagiannya jadi kurang optimal juga. Akibatnya tumpang tindih yang semakin meningkat. Oleh karena itu, K3 lah yang dianggap sebagai jumlah cluster yang paling optimal untuk merepresentasikan karakter dari gangguan geomagnetik seperti itu. Nah, setelah metode K-means, selanjutnya yaitu dari metode hierarchical clustering. Tidak jauh berbeda setelah dengan K-means, di mana pengelompokan ini sendiri dipengaruhi oleh aktivitas dan intensitas pada gangguan. Pada K2, datanya masih terbagi secara umum, yaitu aktivitas rendah dan juga tinggi untuk sunspot, dan untuk DST itu yaitu tenang dan juga terganggu. Nah, ketika jumlah cluster ditingkatkan menjadi K3, pemisahnya menjadi lebih representatif, seperti sunspot mampu menggambarkan fasenya minimum, fase transisi, dan juga fase maksimum. Sedangkan pada DST itu membedakan kondisinya menjadi geomagnetik tenang, gangguan sedang, dan juga gangguan kuat, di mana penambahan cluster hingga K4 dan K5 itu memang memberikan detail yang lebih lanjut, namun terjadi tumpang tindih antara cluster sehingga batas fasenya menjadi kurang jelas. Oleh karena itu, nilai K3 lah yang dinilai sebagai jumlah cluster yang paling optimal untuk merepresentasikan dinamika siklus aktivitas matahari dan karakteristik gangguan geomagnetik secara seimbang. Nah, setelah pembahasan yang mengarah kepada sunspot dan juga geomagnetik pada materi kedua, kita beralih kepada materi ketiga yang akan kembali kepada wilayah Papua, seperti itu. Dan materi ketiga ini merupakan machine learning, di mana ini merupakan data random forest dan ini merupakan grafik dari random forest curah hujan ekstrim wilayah Papua. Hasil evaluasi model random forest pada data curah hujan ekstrim di Papua ini nunjukin kinerja yang sangat baik pada data training dengan nilai R kuadrat itu sebesar 0,945 serta kesalahannya yang relatif kecil. Nah, hal ini nandain bahwasannya model masih mampu menangkap hubungan non-linear antara variabel prediktor dan curah hujan ekstrim secara konsisten. Namun, pada data ujinya terjadi penurunan performa dengan R kuadratnya itu sebesar 0,598 dan peningkatan RMSE yang indikasikan adanya kecenderungan overfitting. Nah, overfitting itu apa sih? Overfitting yaitu kondisi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan pola pada data training, sehingga kemampuan generalisasinya itu terhadap data baru itu masih terbatas. Nah, meskipun demikian, prediksinya masih mampu mengikuti tren umum curah hujan, walaupun masih kurang optimal dalam merepresentasikan nilai ekstrim maksimum dan juga minimum. Dengan kondisi ini mencerminkan tingginya kompleksitas dinamika atmosfer dan variabilitas curah hujan regional di wilayah Papua, seperti itu. Nah, sudah 3 materi yang saya sampaikan dan tadi merupakan materi terakhir, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian laporan tugas besar analisis data cuaca dan iklim untuk ujian akhir semester ini. Saya Mutia Syafatun Fadil Ma'arif mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.